Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Diniardi dari kelompok 4. Serta ada teman saya, ada Rizka Sarasyaida, Amanda Yunita, Dea Maulida, Mutiara Rahmawati Rahman, dan Rahma Aulia Aryani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit apa itu value proposition. Langsung saja, yang pertama, value proposition adalah sebuah dorongan agar pelanggan memilih produk dan layanan kita daripada yang lain. Nilai ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Sebagai contohnya adalah saat ini Pegadaian memberi layanan menabung emas tanpa harus menyimpan emas tersebut dalam bentuk fisik. So, main challenge and main opportunities and once produce from update your ideas can work on a limited budget, manage improvement of investor, and if you scale your ideas, risk running out money before feeding the right value, proposition and business model. And one, we use speedy decision making and agility to your advantage. Leverage the motivation of ownership as a driver for success. Sekian dari saya penjelasan pertama. Mungkin akan dilanjutkan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil pelanggan. Profil pelanggan atau segmen menggambarkan segmen pelanggan tertentu dalam model bisnis dengan cara yang lebih terstruktur dan terperinci. Ini memecah belah pelanggan menjadi 3, yaitu pekerjaan, rasa sakit, dan keuntungan. Yang termasuk ke dalam profil pelanggan yaitu ada usia, lokasi, penghasilan, pergantian, hobi, judul pekerjaan, sasaran, tantangan, dan kebiasaan membeli. Customer profile terbagi menjadi 3. Yang pertama ada customer jobs atau pekerjaan pelanggan, yaitu apa yang pelanggan coba selesaikan dalam pekerjaan dan kehidupan mereka, seperti yang diungkapkan dengan kata-kata mereka sendiri. Yang kedua ada customer pains atau rasa sakit pelanggan, yaitu hasil buruk, resiko, dan hambatan yang terkait dengan pekerjaan pelanggan. Yang ketiga ada customer gains atau keuntungan pelanggan, yaitu hasil yang ingin dicapai pelanggan atau manfaat nyata yang mereka cari. What customer are trying to get done, atau apa yang pelanggan coba selesaikan. Yang pertama ada tugas fungsional, yang kedua ada persepsi sosial, dan yang ketiga ada perasaan emosional. Kemudian ada pekerjaan pelanggan, yaitu yang pertama ada pekerjaan fungsional, yang kedua ada pekerjaan sosial, dan yang ketiga ada pekerjaan pribadi atau emosional, serta yang terakhir ada pekerjaan pendukung. Di sini saya akan membahas tentang poin-poin rasa sakit pelanggan. Poin yang pertama yaitu ada finansial. Finansial yaitu keuangan, meliputi yang pertama ada transaction, bertransaksi, yang kedua ada payments yaitu pembayaran, yang ketiga ada charge yaitu mengenakan biaya dan lain-lain. Poin kedua yaitu ada waiting yaitu menunggu, meliputi yang pertama ada queues yaitu antrian, yang kedua ada answer yaitu menjawab, yang ketiga ada loading yaitu memuat dan lain-lain. Poin ketiga yaitu sosial, meliputi yang pertama ada claims yaitu claim, yang kedua ada assistance pendampingan, yang ketiga ada customer service yaitu pelayanan pelanggan dan lain-lain. Pelanggan sakit tidak diinginkan karena hasil, masalah, dan karakteristik. Banyak juga hambatan-hambatan lainnya. Banyak risiko yang tidak diinginkan seperti potensi dan hasilnya. Nilai proposisi. Nilai-nilai. Proposisi nilai yaitu blok bangunan proposisi nilai menjelaskan kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Singkatnya, proposisi nilai adalah pernyataan yang jelas yang menjelaskan bagaimana produk Anda memecahkan masalah pelanggan atau meningkatkan situasi relevansi mereka, memberikan manfaat spesifikasi atau nilai. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi nilai. Yang pertama, nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan. Yang kedua, kebutuhan pelanggan yang mana yang kita puaskan. Yang ketiga, mana salah satu masalah pelanggan kami yang dapat kami selesaikan. Yang keempat,
paket produk dan layanan apa yang kami suguhkan untuk setiap segmen pelanggan. Selanjutnya ada nilai proposisi. Yang pertama ada newness atau kebaruan. Yang kedua ada customisasi. Yang ketiga ada performance. Yang keempat ada getting the job done atau menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima ada desain. Yang keenam ada brand atau status. Selanjutnya ada price atau harga. Terus ada cost reduction atau pengurangan biaya. Selanjutnya ada risk reduction atau pengurangan resiko. Terus ada aksesibilitas. Terus ada convenience, usability atau kenyamanan atau kemudahan pelanggan. Selanjutnya ada peta proposisi nilai, menjelaskan fitur dari proposisi nilai tertentu dalam model bisnis dengan cara yang lebih terstruktur dan terperinci. Itu memecah proposisi nilai menjadi produk dan layanan, penghilangkan rasa sakit, dan pencipta keuntungan. Produk dan layanan. Yang pertama physical, kedua intangible, yang ketiga digital, dan yang terakhir finansial. Peta nilai terdiri dari produk dan layanan, perda nyeri, dan dapatkan kreator. Yang pertama, produk dan layanan ini adalah daftar semua produk dan layanan yang dibangun berdasarkan proposisi nilai. Yang kedua, perda nyeri, bagaimana produk dan layanan Anda mengurangi rasa sakit pelanggan. Dan yang terakhir, dapatkan kreator, bagaimana produk dan layanan Anda menghasilkan keuntungan bagi pelanggan. Perda nyeri yang pertama, bisakah produk Anda menghasilkan tabungan dari segi waktu, uang, atau usaha? Yang kedua, bisakah produk Anda membuat pelanggan Anda menjadi merasa lebih baik? Yang ketiga, bisakah produk dan jasa Anda memperbaiki solusi yang berkinerja buruk? Yang keempat, bisakah produk Anda mengakhiri kesulitan dan tantangan yang dihadapi pelanggan-pelanggan Anda dengan membuat segalanya lebih mudah? Yang kelima, memusnahkan, menghapus konsekuensi sosial negatif yang dihasilkan atau ditakuti pelanggan Anda dalam hal kehilangan muka atau kehilangan kekuasaan, kepercayaan, atau status. Dan yang terakhir, menghapuskan atau menghilangkan risiko yang ditakuti pelanggan Anda dalam hal keuangan, sosial, risiko, atau hal-hal yang berpotensi. Di sini saya akan menjelaskan pereda rasa nyeri yang kedua. Terlebih dahulu, tanyakan pada diri Anda, bisakah produk dan layanan Anda, yaitu yang pertama membantu pelanggan Anda tidur lebih nyenyak di malam hari dengan mengatasi masalah yang signifikan, mengurangi kekhawatiran atau menghilangkan kekhawatiran. Yang kedua yaitu batasi atau hilangkan. Membatasi atau menghilangkan kesalahan umum yang dilakukan pelanggan dengan membantu mereka menggunakan solusi dengan cara yang benar. Yang ketiga yaitu menghilangkan. Menghilangkan hambatan yang menjaga pelanggan Anda dari mengadopsi proposisi nilai yang lebih rendah atau tanpa biaya. Selanjutnya yaitu mendapatkan pencipta yang pertama. Terlebih dahulu, tanyakan pada diri Anda, bisakah produk dan layanan Anda yaitu membuat tabungan yang menyenangkan pelanggan Anda dari segi waktu, uang, dan tenaga. Yang kedua, menghasilkan hasil yang diharapkan pelanggan Anda atau yang melebihi harapan mereka dengan menawarkan tingkat kualitas lebih dari sesuatu atau kurang dari sesuatu. Selanjutnya, mengungguli proposisi nilai saat ini dan menyenangkan pelanggan Anda mengenai fitur. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan pencipta yang kedua, yaitu terlebih dahulu tanyakan pada diri Anda, bisakah produk dan layanan Anda yaitu melakukan sesuatu yang spesifik yang dicari pelanggan, baik dari segi desain jaminan atau fitur tertentu atau lebih. Selanjutnya memenuhi keinginan pelanggan impian tentang dengan membantu mereka mencapai aspirasi mereka atau mendapatkan bantuan dari kesulitan.